Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kita, memberikan tauji, arahan agar orang-orang yang beriman memelihara diri dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjaga akidah keyakinan, memelihara ibadahnya, dan begitu juga melaksanakan muamalah sesuai dengan arahan dari Allah. Insya Allah orang-orang yang akan menyesatkan tidak akan mampu untuk membelokkan umat Islam dari kebenaran itu. Karena upaya-upaya untuk merusak umat Islam terus berlangsung sampai sekarang. Tidak akan henti-hentinya. Umat Islam itu sengaja dirongrong, dari luar ditarik, dari dalam didorong. Upaya-upaya pemurtadan terus berlangsung agar umat Islam melepaskan keislamannya, dan juga tidak sedikit upaya-upaya merusak melalui perusakan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah umat Islam yang teguh tidak akan bisa dimurtadkan. Dengan catatan satu, hendaklah jaga pelihara akidah, keyakinan yang sehat. Jangan ada unsur-unsur syirik dalam akidah, dalam keyakinan kita semua. Karena keyakinan yang rusak itu bisa merusak ibadah, bisa merusak muamalah. Hendaklah kita perhatikan. Yang pertama, tidak henti-hentinya takhayul muncul di kalangan umat Islam. Tuhan diperkirakan, ibadah juga dikira-kira. Begitu juga muamalah menurut perkiraan pikiran dan hawa nafsunya. Maka itu adalah sesuatu yang merusak. Masa urusan Tuhan dikira-kira, ibadah dikira-kira. Karena itulah kita semua tidak akan mengikuti hanya sekedar perkiraan. Iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Mereka hanya mengikuti perkiraan saja. Sedangkan perkiraan tidak cukup untuk menjadi pegangan kebenaran. Lalu bagaimana realisasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Allah perintahkan kita, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kamu apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu. Wala tattabi'u min duni. Jangan ikuti yang lain. Karena selain dari Allah
semuanya hanya sekedar hasil dari perkiraan saja. Dalam realisasi kehidupan sehari-hari, jika kita mendengar orang yang memfatwakan agama, mengajak, dan lain sebagainya, maka untuk memeliharanya adalah kita kembali rujukannya kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Jika dalam Quran tidak ada, jika dalam sunnah tidak ada, berarti itu bukan dari Allah. Itu hasil rekayasa pikiran manusia. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kiranya saya perlu sampaikan definisi batasan. Karena banyak yang menyerupai agama Allah. Banyak yang menyerupai kebenaran, padahal bukan kebenaran. Syibhul haq, seperti benar. Dan masyarakat banyak juga yang tidak apik dalam menerima fatwa, mendengarkan ajakan. Inilah saya sampaikan definisi agamanya. Yang disebut dinullah, agama Allah adalah ma wada'ahullah fi kitabihil hakim wa sunnatin nabiyyi sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadat limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Agama Allah adalah segala ketentuan Allah, segala aturan Allah. Jika bukan aturan Allah, jika bukan ketentuan Allah, itu bukan agama Allah. Bahasa lainnya disebut dinullah. Kalau bukan dinullah berarti hasil rekayasa akal dan rasa manusia. Disebut dinun nas, agama buatan manusia. Dari mana kita tahunya bahwa itu semua aturan Allah? Yaitu adanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti itu bukan aturan Allah. Jika bukan aturan Allah, berarti bukan dinullah, bukan agama Allah. Maka jika bukan agama Allah, itulah dinun nas, agama buatan manusia. Aidin aidat rahimakumullah. Maka kesanalah kita merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dunia dan akhirat. Kemudian ada ungkapan syariat. Aturan Allah disebut syariat Allah. Aturan Islam disebut syariat Islam. Apa syariat itu? Syariat menurut bahasa adalah jalan. Jalan adalah sarana sampainya ke tujuan. Saya ke sini pakai jalan. Jika benar jalannya sampai ke tujuan. Ketika salah jalannya tidak akan sampai ke tujuan, tapi tersesat. Aturan Allah, aturan Islam disebut syariat. Karena menjadi sarana, menjadi jalan sampainya kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Yaitu selamat dunia dan akhirat. Karena itu jika orang sudah tahu bahwa syariat itu adalah sebagai sarana jalan yang menyelamatkan, maka orang tidak akan tabu untuk menerima syariat itu. Yang kedua, syariat artinya jalan menuju air. Sedangkan fungsi air diantaranya adalah menghidupkan jasad ini. Sangat penting sekali air dalam kehidupan. Tanpa air hidup sesat atau mungkin tidak akan hidup. Lalu aturan Allah. Aturan Islam disebut syariat karena berfungsi menghidupkan jiwa manusia. Maka dengan syariat dari Allah itulah jalannya benar menuju kepada keselamatan jiwa hidup. Karena itu Allah pesankan jangan ikuti kalau bukan syariat dari Allah.
Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian aku tempatkan kamu dalam syariat dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Inilah arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap dalam agama Allah, agar kita tetap di dalam syariat Allah, agar kita selamat dunia dan akhirat. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita semua sudah mengetahuinya, bermunculannya dajjal-dajjal, pembohong-pembohong yang mengatasnamakan agama Allah. Karena itulah hati-hatilah. Jangan langsung menerima, jangan langsung mengikutinya, tapi kita lihat dulu benar atau tidak. Saya sering menyampaikan untuk pegangan. Yang pertama adalah man, yang kedua ma, yang ketiga kaifa, yang keempat aina. Jika kita mendengar ada fatwa, ada ajakan urusan keagamaan, maka jangan dulu kita terima, jangan dulu ikut. Kita lihat dulu, kita pertimbangkan dulu, kita rujuk dulu kepada Quran dan Sunnah. Karena itu, yang pertama, jika kita mendengar fatwa, mendengar ajakan, yang pertama adalah man, siapa? Siapa dia itu? Dari mana? Kan harus jelas. Man, siapa? Agar kita tahu dulu kemana arahnya. Yang kedua, ma, urusan apa? Apakah urusan dunia atau urusan agama? Kalau urusan dunia, silakan. Bisa dimengerti, silakan dilakukan, tidak pun tidak apa-apa. Urusan dunia itu bebas. Tetapi jika urusan agama, maka hendaklah kita merujuk dulu kepada Quran Sunnah. Walaupun mengatasnamakan agama, jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti bukan dinullah, bukan agama Allah. Yang ketiga, kaifah, bagaimana cara pelaksanaannya. Karena Allah sudah menyampaikan, sudah memberikan arahan dalam pelaksanaan agama Allah itu. Dan yang keempat, aina, kemana tujuannya. Karena tidak sedikit yang mengatasnamakan agama, tujuannya adalah hanya untuk menjual ayat-ayat Allah, memperkaya diri, membodohi umat. Ini zaman sekarang itu sudah muncul. Karena itulah Allah perintahkan kepada kita, alaikum anfusakum, jaga, pelihara diri kamu dengan memelihara akidah yang sehat, dengan memelihara ibadah yang murni. Jangan sampai banyak benalu-benalu dalam akidah, benalu-benalu dalam ibadah. Insya Allah kokoh dan kuat. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di bulan Ramadan kemarin ada pejabat yang ngomong, jika umat Islam mengeluarkan zakat tidak akan maju. Zakat tidak populer dalam Quran. Dihantam oleh kita semua, baru dia memohon maaf. Karena itu satu kekeliruan, mau merusak syariat. Kemarin juga menjelang Idul Adha ini, muncul lagi pikirannya, wacananya. Sebaiknya udhiyah kurban diganti saja dengan uang. Berapa juta di Indonesia yang akan berkurban? Berapa akan terkumpul? Berapa puluh triliun itu yang akan terkumpul? Yang bisa dimanfaatkan. Setorkan ke Istiqlal, nanti dari Istiqlal ke Bajnas nanti diurus. Nah inilah sudah ngaco lagi. Ibadah kurban itu ibadah menyembelih, adzabhu.
Syariat ini tidak bisa diganti, langsung dari Allah ini ketetapan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat kami telah tetapkan ibadah menyembelih. Tidak bisa diganti dengan uang. Karena ini ibadah yang langsung kepada Allah. Allah yang menyediakan binatang kurbannya. Allah yang menetapkan aturannya. Dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam menyembelih itu. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan Bismillah wallahu akbar. Ini adalah ibadah yang tidak boleh direkayasa, tidak boleh diganti lagi dengan uang. Harus dilaksanakan adzabhu. Urusan pemanfaatan kita semua pun bisa mengaturnya. Ini satu. Adanya upaya mau membelokkan syariat yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidin aidat rahimakumullah. Karena itu, adalah jaga syariat ini dengan cara pelaksanaan yang sebenarnya. Jangan ada rekayasa, jangan ada benalu-benalu dalam pelaksanaan syariat ini. Lebih ngaco lagi, muncul ada fatwa tidak sah sholat kalau tidak pakai kopiah merah putih. Itu ngaco, tidak ada seperti itu. Dia sudah meninggal, ada penerusnya yang memfatwakan sholat 5 waktu sudah tidak zamannya lagi. Dan ada lagi muncul nanti macam-macam sekali sekarang ini. Karena itulah Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri-diri kamu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memandaratkan kamu, tidak akan merusak kamu, tidak akan memurtadkan kamu. Idza tadaitum, jika kamu ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bagi kita semua yang sudah meyakini kebenaran agama Allah, yang meyakini adanya hisaban nanti pada hari kiamat, insya Allah tidak akan ikut-ikutan ajakan orang-orang yang akan merusak. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul dajjal-dajjal pendusta. Mereka mengaku jadi nabi. Ternyata sekarang kita saksikan bermunculannya orang-orang yang mengaku jadi nabi. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Dan saya juga heran. Kenapa agama ini malah direkayasa, dibelokkan lagi. Dan ustadz-ustadz besar ini yang ngomong. Begini. Bahwa agama Allah turunkan untuk membereskan kehidupan dunia. Karena pada masa itu begitu kacau urusan dunia saja. Agamanya, Tuhannya hasil perkiraan yang diwujudkan dalam bentuk Tuhan menurut mereka bahannya dari kayu, dari batu. Ibadahnya menurut kemauan masing-masing. Rekayasa akal dan rasa, dan muamalahnya hancur. Siapa yang kuat itulah yang menang. Karena itu perampasan, pencurian, perampokan, pembunuhan, perzinahan begitu marak di zaman jahiliyah. Maka Allah turunkan agama ini untuk membereskan. Dalam waktu 23 tahun Rasulullah berhasil membereskan urusan hidup manusia. Contohnya Umar bin Khattab dengan latar belakang begitu rusak. Setelah mengikuti Rasulullah, bereslah akidahnya, bereslah ibadahnya, bereslah muamalahnya. Sehingga Umar bin Khattab dipercaya menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Dari data-data ini jelas, agama Allah turunkan untuk membereskan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Yang saya khawatir sekarang,
Yang tadinya agama diturunkan untuk membereskan dunia, tapi sekarang malah agama dipakai alat untuk mendapatkan dunia. Allah sudah melarang, wala tashtaru biayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Mungkin Bapak Ibu tahulah di YouTube itu. Jika ingin dapat uang dengan segera, hendaklah bacalah zikir 41 kali setelah sholat subuh. Tetap duduk di sana, menghadap ke kiblat. Yang saya pikir, kok kenapa jadi alat mencari dunia? Bukankah agama untuk membereskan dunia? Apakah benar begitu? Tidak. Rizki itu Allah yang ngatur. Kalau ingin kaya, baca surat ini. Nah, seringkali kita itu diarahkan ke sana. Malah saya sering ngomong, kalau begitu ini merendahkan Al-Quran, merendahkan zikir. Kenapa? Justru kita yang baca ini hanya menjadi karyawan, sementara orang kafir yang tidak baca itu menjadi pemilik pabriknya. Urusan dunia itu adalah relatif, tapi jangan menggunakan, memperalat agama hanya sekedar untuk dunia. Dan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah justru orang-orang yang berilmu agama yang terpeleset dalam urusan itu. Zallatu alim. Terpelesetnya orang-orang yang berilmu akhirnya lupa bahwa dia berkewajiban menuntun umat dalam urusan agama dengan benar. Aidin aidat rahimakumullah. Kembalilah bagi kita, kuatkan iman kita dan periksa lagi akidah, jangan ada unsur syirik, dan periksa lagi ibadah, jangan ada benalu-benalu dalam ibadah, dan periksa lagi muamalah, apakah tetap dalam yang halal. Terakhir, di antara ahli tafsir dari kalangan sahabat menyatakan, tidak akan bisa disesatkan jika kamu dapat petunjuk. Yang pertama adalah yaitu yang selalu memelihara akidahnya. Sebagai contoh saja, ada syirkun hafiyun. Jika anak pamannya mau jatuh, lalu terselamatkan oleh bapaknya. Bapaknya bilang, menawa bapak budak maut, hari Allah dikamanakeun. Apa susahnya sih kalau ngomong alhamdulillah ada bapak anak selamat, Allahnya jangan dilupakan. Sejak lahir anak yang ketiga usaha maju, apakah yang kedua ke satu tidak ada barokahnya, sehingga sikap jadi beda terhadap anak itu. Apa susahnya sih ngomong alhamdulillah saat ini dengan izin Allah usaha maju. Nah, begitulah diantaranya yang tidak terasa ada syirkun khafiyun, syirik yang khafi yang selalu merusak akidah umat. Aidin aidat rahimakumullah. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Yang beriman, yang kafir, semuanya akan kembali kepada Allah, dan Allah akan memberitahukan tentang amal-amal yang telah kita lakukan. Maka dari itulah, dari sekarang kita upayakan apik dalam beramal agar amal-amal kita mabrur atau makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengingatkan, jangan ikuti sembarang orang, ikuti saja Quran dan Sunnah. Jika benar dalam Quran Sunnah berarti benar dari Allah. Jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah, itu bukan dari Allah. Itu adalah syibhul haq, seperti benar. Aidin aidat rahimakumullah. Masih ada tugas ibadah kita ini, yaitu melaksanakan udhiyah. Yang ibadah haji melaksanakan penyembelihan disebut hadyu. Dari MUI pernah ada wacana sebaiknya disembelih di kita saja karena banyak yang butuh. Lalu kami sampaikan kepada MUI bahwa hadyu, penyembelihan bagi yang ibadah haji, tidak boleh di mana saja.
hatta yablughal hadyu mahillah. Tempatnya sudah ditentukan oleh Allah, sekitar Mekah dan Mina. Manharnya tidak boleh di sini. Kemudian MUI menanggapi dengan positif dan mengeluarkan fatwa yang ibadah haji kalau menyembelih di sini tidak sah sembelihannya karena sudah ditentukan di sana. Yang kedua, fatwa yang menyatakan diganti dengan uang tidak bisa. Ini ibadah adzabhu penyembelihan, waktunya sama, tanggal 10 sampai tanggal 13, tapi tempatnya kalau udhiyah boleh di mana saja. Aidin aidat rahimakumullah, bagi yang melaksanakan kurban adalah dengan ikhlas, karena itu sudah diserahkan kepada Allah, nanti diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang tidak bisa kurban hari ini, tetapi keinginan harus ada. Yang namanya muslim harus ada keinginan untuk melaksanakan kurban, untuk melaksanakan umroh, untuk melaksanakan haji. Yang tidak lepas dari kaitan dengan mal harta, tapi keinginan harus ada. Adapun terlaksananya kapan, terserah Allah itu. Allah yang menentukan. Mudah-mudahan keinginan ini tertanam dengan kuat, dan juga mudah-mudahan keinginan ini tidak lepas dari bingkai syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidin aidat rahimakumullah, sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akan melaksanakan ibadah kurban, yang kurbannya ibadah, yang ngurus kurbannya ibadah, yang menerimanya juga sebagai mustahik adalah ibadah. Semoga sesuai dengan syariat Allah, semoga dilandasi dengan keikhlasan agar semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.